Tak perlu perantara manusia, Pak. Langsung saja kepada Allah. Allah Maha mendengar. Allah tu beda dengan makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tu Maha mampu. Kalau kita menjumpa dengan pemimpin, penguasa, kita butuh dengan perantara, tapi dengan Allah tak butuh. Allah langsung. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, langsung datangnya Allah. Memohon kepada Allah. Simple, Pak. Masya-Allah. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini kata famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min. Dalam kajian kalau tayamum itu usap mukanya sama tangannya aja. Nah, gini aja, Pak. Sama, sudah selesai. Kemudian ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Allah itu tidak ingin menyusahkan kalian. Allah misalkan kita, Pak. Ada sebagian kita menganggap sholat itu berat. Kenapa itu berat, Pak? Karena dosa sebenarnya, Pak. Karena dosa. Idza aznaba al-insan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau bermaksiat kepada Allah, Allah tanamkan dalam hati titik hitam. Titik hitam ini kalau semakin banyak dikarenakan dosa, di antara penyebabnya adalah dampaknya adalah hati kita tuh susah menerima nasihat, Pak. Susah menerima nasihat. Ketika kita beribadah terasa berat, Pak. Inginnya cepat selesai, maka muncullah kaidah sholat tarawih 7 menit. Sholat tarawih 7 menit. Boleh, Pak? Iya. Boleh seperti itu, Pak. Kalau kita sholat itu, Pak, bagaimana hati tenang? Kalau tidak bisa 23, boleh 11 pilih. Boleh, Pak? Memang ada khilaf ulama sini. Kalau tak sanggup 23, kerjakan 11. Tapi tumaknina. Allah tak tengok dari berapa cepatnya kalian sholat, tapi Allah tengok betapa khusyuknya kalian dalam beribadah kepada Allah. Bahkan di antara para sahabat Nabi, Pak, mengulang satu ayat saja pernah, Pak. Sholat malam Nabi itu, Pak, pernah mengulang satu ayat aja. Banyak ayatnya. Seperti kalau kita baca Al-Quran, Pak, seperti dalam surat An-Nazi'at, Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang menahan dirinya untuk melakukan dosa-dosa dan takut kepada Allah, itu diulang-ulang boleh, Pak? Boleh, Pak. Satu rakaat itu apa ulang itu? Wa amma man, sampai hati itu betul-betul mendapatkan nikmat. Apa yang kita baca itu betul-betul merasuk dalam hati. Diulang terus, Pak, sampai ngerti paham artinya itu, Pak. Walaupun kita tak ngerti bahasa Arab, baca dalam terjemahan sambil Bapak ulang-ulang artinya dia Bapak tahu. Dan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah katakan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali mereka adalah ke surga, Pak. Diulang-ulang terus, Pak. Bagaimana hati itu terasa apa nikmat dia. Menangis. Itu, Pak, kalau kita baca, Pak, sampai menangis, Pak. Selesai sholat insyaallah hati itu lapang nih, Pak. Coba lah, Pak, coba. Enggak pasti harus satu halaman misalnya. Satu ayat saja Bapak usahakan baca ketika sholat malam. Dan Bapak tahu artinya itu. Boleh, Pak. Boleh, Pak, satu rakaat dua ulang-ulang. Karena Nabi juga melakukan seperti itu, Pak. Kemudian walaki yuridullah liyutahhirakum, akan tapi Allah inginkan kepada kalian apa? Mensucikan kalian. Walitimma ni'matahu, dan Allah ingin agar nikmatnya sempurna untuk kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur, Pak. Kalau kita banyak bersyukur, Pak, hati itu menjadi lapang, Pak. Nikmat rasa menjalani hidup ini. Karena memang, Pak, hidup ini penuh dengan masalah, Pak. Tak makan kita, Pak, satu hari mati, Pak. Mati, Pak. Lemas, Pak. Masalah nggak, Pak? Masalah juga tuh. Bagaimana solusinya? Ya makan. Ya, Pak. Hidup ini memang penuh masalah. Sampai nanti kita selesai masuk ke dalam pintu surga, maka selesailah semua perkara yang menyusahkan ketika di dunia. Allah gantikan semua perkara di dunia ini, Pak. Buang hajat tuh, Pak, nikmat nggak, Pak? Bisa buang hajat tuh nikmat nggak, Pak? Nikmat nggak, Pak? Nikmat nggak, Pak? Nikmat, Pak. Tapi di surga, Pak, dianggap menyusahkan, Pak. Dianggap menyusah. Kita tidak ada lagi nama istilah BAB, tak ada lagi istilahnya BAK, Pak. Tak ada lagi surga, Pak. Allah ganti dengan keringat yang berbau wangi. Nikmat, Pak. Semoga kita dipertemukan kembali, Pak, di surga, Pak. Amin ya rabbal alamin, Pak. Kemudian dalilnya adalah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum
idza ahdatha hatta yatawadda. Allah itu Pak tidak akan menerima salat salah satu dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu kembali. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata la yaqbalullah adalah kata bentuk penafian yang mana lebih tegas daripada bentuk kata nahi. Kalau pernah belajar bahasa Arab ada namanya la nafi sama la nahi Pak. Ya beda nih. Kalau la nafi itu Pak di dalamnya juga terdapat la nafinya. Penafian dan juga pelarangan dan lebih keras. Ya. Kemudian ahda di sini adalah keluarnya kotoran Pak. Keluarnya kotoran dari dua jalan. Dan tubuh kita ini ada dua jalan keluarnya kotoran Pak ya. Atau dikenal dengan BAK dan BAB. Maka adalah kita mensucikan kotoran tersebut. Kalau misalnya kentut, ini lebih baik. Nah, kalau kita kentut apa suruh cebok Pak? Saya dulu pernah belajar Pak. Kalau kentut berarti cebok lagi Pak. Ternyata tak benar Pak. Tidak benar. Kalau kita kentut cukup duduk saja. Kecuali kalau kita kencing atau BAK, maka itu selesaikan hajatnya. Maka habis waktu dah. Jadi Pak kalau kita BAK, BAB, kalau kencing, itu kencingnya di kalau berdiri Pak, boleh Pak berdiri. Nabi itu kalau kencing di luar berdiri Pak. Tapi syaratnya dua. Pertama auratnya tidak tampak, kedua kencing itu tidak mengenai pakaian atau tubuhnya. Karena salah satu dan ancaman orang-orang yang diazab di kubur itu adalah salah satunya kencing tidak membersihkan dirinya, kencing sembarangan atau kencing nembak dinding tak boleh Pak, kencing nembak lubang tak boleh Pak. Lubang semut ya, lubang semut tak boleh tuh. Soalnya itu namanya. Kalau kencing cari tempat yang datar, tidak tergenang air tak boleh. Cari kencinglah tempat yang betul-betul aman, di situ tidak kena hewan, tidak menyebabkan air mantul. Ya, kemudian dibersihkan kemaluan itu Pak ya. Kemudian kalau buang air besar, bersihkan juga duburnya Pak. Baru kita berwudu. Ya karena waktu sudah habis lah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kapan habisnya kepanjang? Semoga pada kesempatan yang bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kita semua agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah